Ada atau cukup? Oke, kalau udah, jadi untuk kelompok yang kedua, silakan siapa yang ingin menyampaikan? Saya Sensei. Baik, silakan kita Sang. Kalau yang pertama, apa yang membuat pengajar itu merasa bosan, itu dalam pembelajaran sehingga membuat bosan. Yang kedua, apa yang membuat siswa merasa bosan dalam pembelajaran, terus kebanyakan cerita yang digunakan dan tidak sistematis lebih suka offline atau online, semuanya menjawab lebih suka offline karena materi yang diberikan, apa itu pengajaran fun learning, dari kelompok 2 itu berpikiran apa itu fun learning itu akan terasa seru dan siswa mudah menangkap materi serta materi yang akan diberikan. Begitu, Sensei. Baik, oke. Oke, gimana dari kelompok 2 ada yang ingin? Baik, nggak ada ya. Kalau nggak ada ya semacam itu ya. Jadi kendalanya kalian banyak kan, ada yang tadi. Jadi sebenarnya sebagai pengajar itu juga ada merasa kapan bosen, sebagai siswa pun juga kapan bosen itu sebenarnya tahu, tapi kadang ada yang disampaikan, ada yang tidak kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang online dan offline ini hampir semua cuma satu yang suka online ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah online. Nah, ini tantangan buat kalian ya, karena dengan pembelajaran sekarang ya, apalagi dengan adanya pandemi kemarin, meskipun udah aman, udah apa ya, udah biasa kembali normal, tapi masih banyak yang menggunakan online. Nah, ini tantangan buat kalian kayak gitu ya. Gimana yang kalian apa namanya terbiasa offline, kalian harus bisa online. Gimana cara ngajar online itu? Karena tidak mudah sinyalnya terkendala atau misalkan ini, nah itu tantangan buat kalian. Terus fun learning tadi juga seru ya, seru terus intinya, setiap orang tuh punya persepsi masing-masing untuk sebuah hal yang menyenangkan. Nah, itu yang harus kalian gali untuk apa ya, membuat siswa itu tertarik kayak gitu. Nah, itu jadi kayak gitu. Baik, oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Sensei. Baik, oke silahkan. Untuk membuat fun learning sendiri dari perspektif, sisi pengajar, itu tuh bagaimana ya, Sensei? Terkadang saya tuh takutnya kalau terasa SKSD dan so asik gitu loh, kalau mengajar. Oke, jadi kalau kalau ini kalau bagi biasanya kan bagi pengajar apa yang diajarkan tuh udah menyenangkan kayak gitu ya, itu tuh udah terbaik kayak gitu. Apa namanya, ternyata masih kurang dan sebagainya. Nah, makanya dalam pembelajaran tadi sempat kita juga, sampaikan harus struktur ya, harus sistematis kayak gitu, strukturnya harus jelas. Nah itu, eee, sebagai pengajar nggak bisa kayak saya pun ini langsung bisa ngajar itu apa ya, nggak mungkin kayak gitu. Semua itu proses belajar. Dan setiap siswa kayak gini ya, antara saya ngajar Taufik, ngajar Alif, kita itu beda-beda orangnya. Nah, apa namanya, sebagai guru itu challenge. Nah, biasanya di akhir itu ada namanya refleksi atau furikairi. Nah, disitulah kita akan tahu selama pembelajaran itu apa namanya, gimana pembelajaran yang kita lakukan itu bagaimana. Jadi kita tetap harus merencanakan kayak gitu ya. Mungkin dengan membuat game, ada yang suka game, ada yang suka aplikasi apa, atau misalkan, oh dengan PowerPoint atau dengan gambar kartu dan sebagainya. Itu dari kita sendiri yang, men-challenge kayak gitu. Tapi tetap harus runut, ya tadi yang seperti yang kita sendiri sampaikan harus sistematis. Nah, saat sudah sistematis, sudah membuat improvisasi, sudah apa ya, kayak membuat kreativitas, inovasi kayak gitu. Nah, tapi siswanya kayak gitu udah seneng apa enggaknya kan belum tahu. Nah, di akhir ada refleksi. Nah, di refleksi itu ditanya bagaimana pembelajarannya dan sebagainya kayak gitu. Jadi, sekarang itu sudah tidak zamannya dulu kan ada namanya teacher center learning, di mana yang ngajar itu gurunya terus gitu. Tapi sekarang itu fokusnya adalah student center learning, di mana, kita yang atau siswanya yang harus aktif kayak gitu. Jadi gimana kita mencari cara, siswanya itu aktif kayak gitu. Jadi bukan bukan gurunya yang hiperaktif, tapi siswanya yang harus hiperaktif kayak gitu. Kira-kira menjawab kita Sang? Menjawab, Sensei, terima kasih. Baik, sama-sama. Nanti kita lebih detailnya kita akan ini apa namanya, kita akan pelajarin dan nanti akan kalian sendiri juga akan praktek kayak gitu. Gimana apa namanya, mengajar yang menyenangkan, versi kalian sendiri kayak gitu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini
ini ya, Oboe Masyo. Kalian harus ingat 4 hal ini ya, pembelajaran kayak gitu. Ruangnya tadi apa? Online atau offline kayak gitu. Nah, karena kita sekarang online, jadi nanti pembelajarannya adalah online kayak gitu. Kemudian kalian harus ingat di bahan ajar yang ditanyakan di sini ada buku apa dan bahan bab berapa kayak gitu. Nah, selanjutnya alokasi waktunya. Pembelajaran berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti kalian bisa bisa ini ya, bisa, mengecek kayak gitu. Saya misalkan ngajarnya itu dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Kemudian tujuan atau ketercapaian kayak gitu. Nah, dari nanti saya akan, belajar bersama kalian, nanti perhatikan metode pembelajaran apa yang, pengajar lakukan untuk mencapai TP. TP itu tujuan pembelajaran. Jadi nanti saya akan mengajar kalian, kalian akan sebagai siswa kayak gitu. Nah, kalian perhatikan ini tadi, kegiatannya di mana, di online apa offline kayak gitu. Terus habis itu bukunya apa, babnya berapa, kemudian berapa menit, dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian, metodenya apa buat pembelajaran itu. Yang terpenting adalah metode pembelajaran ini itu, seperti apa kayak gitu. Hai, oke. Saya lanjut ya. Jadi tolong diingat 4 hal ini, saya akan lanjut. Nah, di sini sebelumnya coba silahkan baca dan pelajarin RPP yang saya berikan ini ya. Silakan dibaca selama 2 menit. Nah, nanti selama KBM berlangsung, kalian harus ini ya, harus familiar dengan bahasa-bahasa, pendidikan ya, RPP itu apa, KBM itu apa, kayak gitu. Nah, selama selama, eee, berlangsung nanti silahkan, perhatikan RPP-nya gimana, kayak gitu. Sudah sesuai atau tidak, kayak gitu. Baik, oke, saya kasih waktu 2 menit untuk, membaca RPP-nya. Mohon maaf Sensei, Ya. ini link RPP-nya di-share di mana? Saya share di grup tuh. Barusan. Oke. Kalian perhatikan aspek-aspeknya dalam RPP itu apa aja kayak gitu. Disampaikan kayak gitu, apa yang ini ceritanya kalian ini ya, sekolah di SMK Nikigaka ya. Kalian jurusan Tata Boga. Hai, oke, sudah 2 menit ya. Oke, sambil kalian perhatikan ini saya akan ini ibaratnya kayak mencoba mengajar ke kalian. Nanti kalian perhatikan gimana. Jadi kalian pura-pura sebagai siswa kayak gitu. Hai, oke. Nah, nanti pembelajarannya akan berlangsung selama 30 menit. Jadi kita akan mencoba belajar selama 30 menit. Baik, oke. Ingat ya, KBM itu singkatan kegiatan belajar mengajar. Jangan sampai kalian ini ya tidak tahu. PowerPoint. Nah, tadi 4 hal yang harus kalian perhatikan dalam pembelajaran. Share screen apa?
Oke. Udah nampak full ininya? Ini share screen-nya? Baik, sudah Sensei. Hai, oke, Sensei mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan, o genki desu ka? Hai, genki Hai, desu. Hai, oke, Sensei akan presensi ya. Oke, Muhammad Rizky, imasu ka? Hai, Mas. Hai, Aisyah-san, imasu ka? Hai, Ima Sensei. Hai, Alif-san, imasu ka? Hai, Mas. Ahmad Fauzi Saputra, imasu ka? Ada nggak Ahmad? Imasu ka? Pak izin. Ada yang merasa diizinkan nggak? Oh, nggak ada ya. Oke. Nur Sahida, imasu ka? Nggak hadir juga. Wah, kemana ini? Latifah Sang? Terkendala jaringan, Sensei. Oh, oke. Jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa masuk ya? Lagi nyoba rejoin katanya, Mas. Oke. Hai, Dinda Sang? Hadir, Dinda, imasu ka? Dinda izin Sensei, ada keperluan katanya Sensei. Oke, terus Gita Sang? Hai, Imas. Hai. Oke. Surya Sang? Ada? Muhammad Surya Apriliansyah? Hai Mas, Oke, Surya Sang. Hai. Reza Berlia. Reza Sang, imasu ka? Hai Imas. Oke. Moksa Nur Dwika Sabdasi. Hai, imasu ka? Moksa? Hai, Mas. Hai, ini yang join pertama kali tadi ya. Hai. Oke, Vidya Sang. Vidya Sang. Vidya ada izin atau ini tadi? Atau bolos Vidya? Baik, saya lanjutkan. Aldivio. hai Mas. Hai, oke, Vio Sang yang semangat ya. Kok kayaknya masih suaranya ternampak ngantuk kayak gitu. Hai Sensei, simaseng. Iya, sarapan loh, sarapan. Ini kalau mau ada yang sambil makan boleh loh. Karena mumpung pembelajaran online ya, jadi boleh sambil makan. Hai, Taufik Sang. Hai, Mas. Hai, Taufik Sang. Selanjutnya Sahda Sang. Hai Imas. Hai, Sahda ini kelihatan gengki ya. Hai, udah Sensei panggil semua atau ada yang belum? Saya Sensei. Oh iya, Astri. Wah, namanya nggak ada di sini. Di daftar namanya Astri ya, oke. Hai, oke. Ada lagi? Saya Sensei. Oh iya, tadi Ahmad ini ya. Tadi kenapa kok tadi saya panggil nggak ada? Kamar mandi tadi Sensei. Oh, kamar mandi, oke. Kalau ada yang izin kamar mandi boleh loh ya. Tapi izin dulu sama Sensei ya. Sama teman-teman yang lain ya itu. Nanti dipanggil-panggil nggak ada. Hai, oke. Selanjutnya. Nah, ini ya. Kita akan belajar menggunakan buku Nihongo Raku-Raku kayak gitu. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 4 ya. Tema 4. Coba ini ada yang bisa baca nggak? Tema 4 ini apa judulnya? Kyoshitsu. Hai Astri Sang, Kyoshitsu. Bagus sekali ya. Ada yang tahu nggak Kyoshitsu itu apa? Ruang kelas mungkin Sensei. Ruang kelas. Hai, oke. Di imajinasi kalian kalau ruang kelas itu ada apa aja? Ada kursi, Sensei. Ada kursi. Ada meja. Ada Ada meja. meja. Ada papan tulis. Ada papan tulis. Hai, apalagi? Siswa. Apa tadi, Astri?
Ada siswa sensei. Siswa. Kalau bendanya, kalau siswa kan manusia ya. Kalau bendanya apa aja? Tadi ada kursi, papan tulis, Jam. jam. Terus apa lagi? Proyektor sensei. Proyektor. Oke, apa lagi? Foto presiden sensei. Oh ya, biasanya ini ya kalau di kelas harus ada foto presiden ya. Terus apa lagi? Foto peta sensei. Foto peta ya. Peta Tas itu sensei. foto ya. Hah? Apalagi tadi barusan? Tas. Tas ya, tas ya. Oke. Nah, jadi kalian coba dibaca tujuan pembelajaran yang pertama aja. Coba dibaca bareng-bareng tujuan yang nomor 1. Hai. Dozo. Mampu bertanya dan Mengonfirmasi Mm-mm. ada Ada tidaknya tidaknya barang yang barang-barang ada di kelas. Hai. Mampu bertanya dan mengonfirmasi ada tidaknya barang-barang yang ada di kelas. Jadi kita hari ini akan belajar mengkonfirmasi ada tidaknya barang-barang yang ada di kelas kayak gitu. Kalian udah pernah nggak kayak menulis inventaris kelas kayak gitu? Pernah nggak mencatat kayak gitu? Atau udahlah masuk aja kayak gitu? Asal masuk sensei. Asal masuk ya, nggak pernah ngitung kursinya ada berapa kayak gitu ya? Enggak pernah sensei. Enggak pernah sih. Pernah. Proyektornya rusak ya biarin aja kayak gitu ya. Kalau proyek langsung ngomong. Gimana kita? Kalau proyektor rusak langsung komplain sensei. Oh, langsung komplain ya. Pokoknya nggak mau belajar kalau misalkan nggak bagus gitu ya. Hai, oke. Nah, tadi benda-benda yang sekalian sebutkan tadi, oke, bagaimana dalam bahasa Jepang kayak gitu? Ada yang bisa nggak kayak tadi papan tulis kayak gitu? Ada yang tahu? Kalau Watu bodo. Oh, wah itu pinter sekali ya. Hai, oke. Nah, nanti yang belum kita akan belajar ya dalam penyebutannya dalam bahasa Jepang kayak gitu. Hai. Oke, nah ini coba kalian dengarkan. Coba kalian dengarkan ya audionya. Terus kalian perhatikan benda-bendanya kayak gitu. Saya mulai. sensei nggak ada suaranya sensei. Nggak dengar. Sebentar. Sudah dengar? Sudah Nah, sensei. sensei. Oke, coba sensei ulang lagi ya. Hai. 棚です。棚ありますか ?2、地図です。地図ありますか ?3、時計です。時計ありますか ?4、ほうきです。ほうきありますか ?5、ゴミ箱です。ゴミ箱ありますか ?6、プロジェクターです。プロジェクターありますか ?7、
椅子、椅子です。椅子ありますか？ 8、机、机です。机ありますか？ 9、花瓶、花瓶です。花瓶ありますか？ Hai, oke. Itu tadi ya, coba sekali lagi ya, coba diambil diperhatikan. Diperhatikan tadi ada nomornya, terus bendanya itu apa, coba ya. Ya, sambil melihat gambarnya, sambil mendengarkan di nomor 1 tuh apa bendanya, di nomor 2 apa, kayak gitu. 1、棚、棚です。棚ありますか？ 2、地図、地図です。地図ありますか？ 3、時計、時計です。時計ありますか？ 4、ほうき、ほうきです。ほうきありますか？ 5、ゴミ箱、ゴミ箱です。ゴミ箱ありますか？ 6、プロジェクター、プロジェクターです。プロジェクターありますか？ 7、椅子、椅子です。椅子ありますか？ 8、机、机です。机ありますか？ 9、花瓶、花瓶です。花瓶ありますか？ Hai, itu tadi ya. Oke, kalau nomor 1 ini apa tadi? Tanah. Tanah. Tanah itu apa? Lemari, Sensei. Lemari ya. Oke, terus nomor 2 itu gambar apa? Cizu. Cizu. Cizu itu apa? Peta. Peta. Oke, bagus sekali. Kalau 3 itu gambar apa? Tokei. Tokei ya. Tokei. Nah, itu gambar apa itu? Tokei? Jam. Jam. Oke, selanjutnya nomor 4. Hoki. Hoki itu apa, Rizky? Sapu. Sapu. Oke, selanjutnya kan nomor 5. Apa? Komibako. Komibako. Komibako itu apa? Tempat Tempat. sampah. Tempat sampah. Selanjutnya nomor 6 apa? Projecta. Naik proyekta ya. Apa itu proyekta? Proyektor, Sensei. Proyektor. Nomor 7 itu gambar apa? Isu. Isu. Ini yang disebutin tadi ya. Ini gambar apa? Kursi. Kursi. Kemudian kalau nomor 8, Haji Bang? Sukue. Sukue. Sukue itu apa? Meja, Sensei. Hai, meja ya. Kemudian nomor 9. Kabin. Kabin itu apa?
Vas bunga, Sensei. Vas bunga. Oke, itu tadi 9 kosakata ya. Sudah kalian dengarkan, terus kalian juga udah tahu itu artinya. Coba kita sekarang imasho ya. Kita lafalin bareng-bareng ya. Kalian dengarkan audionya. Sensei akan putarkan nomor 1 kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa tirukan setelah Sensei misalkan nomor 1 selesai, terus kalian mengulangi kayak gitu. Hai, kira-kira paham? Wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Ya, oke. Ini boleh ya kalau mau on mic kayak gitu ya. Hai, Sensei mulai. Cibang ya. 1、棚です。 Hai, dozo, ichiban. Tanah, Tanah desu. Hai, 棚ありますか？ tanah arimasu ka? hai. Coba. 地図です。 Chizu Chizu Chizu. desu. desu. Chizu. 地図ありますか？ Chizu arimasu. Chizu Chizu. arimasu ka? OK。OK です。 Oke, Oke, Oke. oke desu. Oke. Toke arimasu ka? oke, Oke, arimasu ka? Oke, Arimasu ka? arimasu ka? Hai, Yongbang. 4、ほうき。 Hoki. Hoki. ほうきです。 Oki Hoki desu. desu. ほうきありますか？ Hoki. Hoki arimasu ka? Arimasu ka? 5、ゴミ箱。 Gomi Gomibako. bako. Hoki. ゴミ箱です。 Gomibako Gomibako desu. desu. 箱ありますか？ Gomibako. Gomibako arimasu Arimasu ka? ka? Hai. 6、プロジェクター。 Projector. Projector. プロジェクターで Projector Projector desu. プロジェクターありますか？ Projecta arimasu ka? Projector arimasu ka? Arimasu ka? Hmm? 7、椅子。椅子です。 Isu desu. 椅子ありますか？ Isu arimasu ka? Arimasu. Hai. 8、机。 Kue. Kue desu. 机です。机ありますか？ Kue Kue arimasu ka? arimasu ka? 9、花瓶。 Kabin. Kabin. Kabin desu. Kabin desu. Kabin arimasu ka? Kabin arimasu ka? Hai. Kabin arimasu ka? Bagus sekali ya, seperti itu. Tadi ada 2 benda yang ini di gambar ini belum tadi disebutkan kayak gitu. Ini gambar apa ini? Papan tulis. Papan tulis. Terus satunya Papan juga tulis. papan. Papan tulis. Tulis putih. Oh iya putih. Kalau ini hijau ya. Terus pakai Hai, pakai oke. betul. Yang hijau ini apa bahasa Jepangnya? Kokubang. Kokubang. Kalau yang putih apa? Waitobodo. Bodo. Waido bodo ya. Tadi gimana kalau mau nanyain ada benda, misalkan mau nanyain ada misalkan ada peta enggak kayak gitu misalkan. Apakah ada peta kayak gitu? Gimana tadi nanyanya? Chizu. Chizu. Arimasu ka? Chizu arimasu ka? Kalau misalkan ada, jawabnya apa? Ada yang tahu enggak? Hai arimasu. Hai arimasu. Hai Arimas. Kalau enggak ada? Iya. Arimasen. Hai. Maseng. Maseng. Oke ya. Oke, Sensei lanjut ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Iya arimasu.
Hai, iya arimasen ya. Baik, selanjutnya kita akan ini ya menyimak kayak gitu ya. Baik, menyimak. Nah, coba dibaca salah satu coba instruksinya. Coba Sensei belum dengar suaranya Latifa. Tadi udah dengar sih, cuma pengen dengar lagi. Latifa Sang, coba dibaca. Latifa Sang, Dimaska. Nah, coba kalau gitu Ahmad coba. Ahmad, silakan dibaca instruksinya. Yang ini Sensei. Ya, Sensei. Shimasho 1 ini coba dibaca. Siswa di kelas ABC sedang membuat laporan inventaris kelas. Untuk itu, Sakura dan Eko mengecek barang-barang yang ada di kelas. Dengarkan barang apa yang dicek dan apakah barang tersebut ada atau tidak. Istilah jawaban seperti Hai, kok hilang Ahmad? Sudah Sensei. Jawaban seperti contoh. Hai. Jadi kalian dengarkan siswa di kelas ABC sedang membuat laporan inventaris kelas ya. Nah, untuk itu Sakura dan Eko mengecek barang-barang yang ada di kelas. Dengarkan barang apa yang dicek dan apakah barang tersebut ada atau tidak. Istilah jawaban seperti contoh kayak itu. Bentar ya, contohnya tadi hilang. Nah, ini contohnya kalian bisa dengarkan ya. Contohnya nomor 1. 1、エコさん、プロジェクターありますか？はい、あります。Nah, kira-kira bendanya apa? proyek. Proyektor, kayak gitu. Arimaska atau arimaseng? Arimas. Arimas ya. Nah, ini seperti ini. Jadi, nanti silakan Sensei akan putarkan nomor 2, 3, dan 4. Kalian di buku kalian masing-masing. Nanti akan Sensei putarkan ini ya 2 kali. Terus kalian bisa mengisi nomor 2, bendanya apa, terus ada atau tidak. Kemudian 3, 4 kayak gitu. Hai. Kira-kira sampai di sini paham instruksinya? Hai, wakarimashita. Hai. Ya. Ya, nanti kita akan koreksi bareng-bareng ya. Hai, ini Bang ya, Sensei putarkan. 2、エコさん、棚はありますか？棚？いいえ、ありません。 Hai, Ika ya. 1 kali lagi. 2、エコさん、棚はありますか？棚？いいえ、ありません。 Hai, Sang Bang ya. 3、さくらさん、ほうきとゴミ箱ありますか？ゴミ箱はあります。ほうきはありません。ああ、ほうきはないですね。 mau ichido ya, sekali lagi. 3、さくらさん、ほうきとゴミ箱ありますか？ゴミ箱はあります。ほうきはありません。ああ、ほうきはないですね。 Hai, Yong Bang terakhir ya. 4、さくらさん、椅子と机はありますか？はい。椅子も机もありますよ。 Hai, sekali lagi, mau ichido. 4、さくらさん、椅子と机はありますか？はい。椅子も机もありますよ。 Hai, udah dikerjakan semua? Hai, sudah Sensei. Hai, kita coba bahas bersama-sama ya. Nomor 2 ya. Coba. Salah. 2、エコさん、棚はありますか？棚？いいえ、ありません。 Hai, bendanya apa yang ditanyakan? Tanah. Sana itu apa? Nomor abjad apa? B. Ya. Selanjutnya, arimaska?
Iye, arimasen. Hai, tidak ya. Oke. Nomor 3. さくらさん、ほうきとゴミ箱ありますか？ゴミ箱はあります。ほうきはありません。ああ、ほうきはないですね。 Hai, bendanya nomor 3 yang ditanyain apa? Hoki to gomibako. Oki itu, oki abjad berapa? F. D. D. Terus D. satunya tadi apa? Gomibako? Gomibako. F. Baik. Ada atau tidak yang D? Hokinya ada? Hoki wanai des. Tidak. Kalau untuk gomibako arimasu ka? Arimas. Arimas ya. Oke, tadi kalian merhatiin kalau ada tadi bilang arimaseng, terus satunya bilangnya tadi ada bukan arimaseng tapi apa? Nai. Nai des. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nai itu apa? Tidak ada. Tidak ada. Ada ya. Apa bedanya arimaseng dengan nai? Bentuk sopan dan Yang sopan yang mana? arimaseng. Yang sopan arimaseng. Kalau yang tidak sopan? Nai. Nai. Oke, nomor 4 terakhir. 4、さくらさん、椅子と机はありますか？はい。椅子も机もありますよ。 Hai, apa yang ditanyakan bendanya? Isu to sukue. Hai, itu abjad berapa? A. Apa? G. G. G ya. Arimas ka? Hai, arimas. Mau arimas. Oh ya. Hai. Oke, sampai di sini paham? Wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Hai, kalau oke. Ada yang ditanyakan nggak? Iye, arimasen. Tidak ada. Hai, coba ini. Jiko hyokanya coba dibaca bareng-bareng. Coba. Hai, ini sang. Mampu bertanya dan mengonfirmasi ada tidaknya barang-barang yang ada di kelas. Hai, oke. Kira-kira minasang bisa atau tidak? Bintang berapa? 1, 2, atau 3? Coba. Bisa dikirim di chat ya. Bintang berapa? Not responding. Hai, bintang berapa? Hai, Alif bintang 3. Oke, yang lain? Kita bintang 3. Hai. Terus siapa lagi? Yang lain? Hai, Taufik bintang 3. Hai, bintangnya kok bagus-bagus ya? Hai, oke. Terus, hakengnya, hal baru apa yang didapat tadi? Yang ditemukan kayak gitu, terus yang kalian sadari dalam pembelajaran tadi? Hai, sadar Rizky bintang 3. Wah. Oke, apa yang kalian sudah pelajarin tadi? Apa hal baru yang kalian pelajarin? Coba. Boleh lewat chat, boleh mau menyampaikan. Apa? Taufik, apa Taufik? Yang didapat tadi? Nama-nama benda yang ada di kelas. Nama-nama benda yang di kelas. Ada lagi Taufik? Hal baru yang Taufik dapatkan? Penggunaan arimas dan arimasen. Serta perbedaan arimasen dengan nai. Hai, pintar sekali ya Taufik ya. Hai, seperti itu ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Semua arimaska? Arimaska? Iya, arimasen. Hai, kalau tidak ada pertanyaan, sensei akhiri ya. Soro-soro warimasyo, otsukare sama desta. Hai, Hai, seperti itu ya pembelajarannya. Gimana menurut kalian? Kalian tadi sempat memperhatikan RPP-nya juga enggak? Ini udah kita kembali lagi ke ini ya.
Hai, gimana menurut kalian? Coba kita kembali tadi ke kita tadi, bentar ini kok nggak bisa balik. Nah ini tadi, kita tadi melakukan pembelajarannya secara apa? Online apa offline? Online. Online. Kemudian materinya kita menggunakan buku apa tadi? Nihongo ragu-ragu. Ragu-ragu. Terus bab berapa? Kyositsu 4. Baik, tema 4 ya, atau bab 4. Selanjutnya waktunya tadi kalian sempat ngitung nggak? Enggak, Sensei. Sekitar 30 menit, Sensei. Ada yang Atau sempat mungkin enggak, Sensei, secara tepat. Baik, tadi saya hitung sih 32 menit kayak gitu. Nah, kurang lebih 30 menit. 30 menit kayak gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan ngajar dimanapun itu pasti akan menemukan namanya jadwal ya. Nah, nggak mungkin kalian misalnya meskipun dapat 30 menit seenaknya aja. Yang penting 30 menit kan enggak kayak hari ini aja jam 9 ya. Itu kan tetap ada jamnya. Nah, molor atau enggaknya itu tetap kita harus punya acuannya kayak gitu. Kalau misalkan kayak tadi ya, tadi di dalam RPP itu kan ada kegiatannya itu. Apakah saya mengajar plek-ketiplek dengan RPP atau tidak? Kalau kalian memperhatikan tadi, sama persis dengan RPP atau tidak? Tidak terlalu persis ya. Tidak terlalu persis. Oke, karena RPP itu kan rencana ya, sesuatu yang direncanakan. Kalian tetap harus ada itu kayak gitu buat acuan seperti yang kita sampaikan tadi, harus ada sistematis kayak gitu, harus ada urutannya kayak gitu. Nah, tapi saat lapangan itu biasanya ada kendalanya kayak tadi. Ini sebenarnya PPT-nya itu saya kayaknya salah, belum ngasih animasi yang kosakatanya itu belum saya animasi kayak gitu kan, karena saya downloadnya langsung, nggak saya animasi. Harusnya nggak menunjukkan dulu baru saya nunjukin kosakatanya itu, tapi karena udah terjadi seperti itu saya harus improve. Nah, itulah stylenya guru yang harus dicari kayak gitu. Gimana caranya jangan sampai kalau kalian kehilangan arah dari RPP-nya tadi terus kalian diem aja, kan nanti habis waktunya. Jadi kalian harus improve sendiri. Terus tadi waktu Kiki Masho itu kalian kalau perhatikan kira-kira apa bedanya dengan RPP dan saya lakukan tadi? Ada yang dihilangkan atau sama semua? Atau ada yang ditambahin? Ada yang merhatiin tadi? Berbeda, Sensei. Di RPP, salah satu siswa menyebut benda dalam bahasa Indonesia, siswa lain menjawab dengan bahasa Jepang. Nah, kayak gitu. Ada seperti itu ya. Tapi saya nggak melakukannya karena saya ibaratnya kalau ngajar itu harus bawa jam kayak gitu, harus bawa timer. Ibaratnya harus kalau nggak pakai HP, pakai jam tangan atau apa. Karena saya mengecek tadi udah tinggal 5 menit lagi, kalau misalkan saya paksain seperti RPP, nanti kalian waktunya habis. Saya nanti dimarahin guru selanjutnya kayak gitu. Apalagi kalau online kayak gini, kalau sampai nabrak jamnya atau sampai miss kayak gitu, pasti kalian juga pasti pengalaman ya, kalau ada misalkan dosen yang tiba-tiba jamnya itu mundur, kalian bingung kan mau ngasih tahu dosen selanjutnya. Nah, itu harus diimprove kayak gitu. Saya akhirnya menghilangkan, tapi aspeknya setidaknya tersampaikan semuanya kayak gitu. Nah, yang penting-pentingnya tersampaikan. Kemudian, kalau kalian ini, metode pembelajaran apa yang saya lakukan itu, atau enggak model apa yang saya lakukan kayak gitu. Untuk mencapai tujuan pembelajarannya kan, tadi tujuan pelajarannya ada yang masih ingat enggak apa? Ada yang masih ingat tujuan pembelajaran 30 menit tadi? Lupa, Sensei. Lupa, Sensei. Hai, kalau misalkan sebagai pengajar, tujuan pembelajaran itu jangan sampai lupa ya, karena itu yang penting dalam pembelajaran. Kalian tuh tujuannya apa belajar itu kayak gitu. Jadi tujuan pembelajaran tadi adalah menanyakan benda intinya ya di dalam kelas, ada atau tidak gitu.
Itu. Kira-kira ada yang memperhatikan nggak di RPP itu ada yang metode modelnya apa, kemudian ada kosakata baru yang kalian nggak ngerti nggak di RPP? Mungkin saya bukakan RPP. Baik, kira-kira ada kosakata yang baru nggak yang kalian nggak tahu di RPP? Ada Sensei. Tidak ada, Sensei. Tidak ada, yakin? Ada Sensei. Nah, di sini ada sebelum saya menulis kegiatan pembelajaran, di sini ada guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, ini pendekatan itu ada banyak banget ya. Saya menggunakan saintifik kayak gitu. Nanti kalian bisa baca-baca lagi apa pendekatannya kayak gitu. Kemudian basisnya hot kayak gitu. Kemudian model pembelajarannya problem based learning. Ada yang tahu problem based learning itu apa? Ada berapa model pembelajaran kalau kalian tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak problem based learning? Pembelajaran berbasis masalah. Ya, pembelajaran berbasis masalah. Dari tadi saya kan selalu menunjukkan, menanyakan kayak gitu kan, apa aja kayak gitu yang kalian lihat di gambar itu sebuah stimulus atau sebuah apa ya masalah yang misalkan nih, di situ tuh ada gambar-gambarnya, ada jam, ada papan kayak itu. Nah itu gimana cara ngomongnya dalam bahasa Jepang itu sudah menjadi masalah kayak gitu. Jadi, sebagai guru bukan langsung nunjukin, papan tulis tuh jadi udah nggak kayak dulu, kalau zaman dulu kan, papan tulis, "Ini ya bahasa Jepangnya," terus habis itu kayak, "Ini ya kursi bahasa Jepangnya ini." Kalau sekarang nggak, kita ditanya dulu, distimulus dulu, di kelas tuh ada apa aja, kayak gitu. Kalau misalkan didengarkan tadi, sempat didengarkan kayak gitu, audionya dulu. Jadi bukan sensei yang ngasih tahu, tapi kalian mengamati sendiri. Kalau nomor 1 tadi kan ngomongnya tanah. Tanah itu ada di gambar lemari kayak gitu. Berarti bahasa Jepangnya tanah itu. Itu yang namanya problem based learning ya, belajar dari masalah kayak gitu. Satunya lagi project based learning. Kalau project namanya project ya. Jadi kalian ada sebuah masalah di mana masalah itu kalian disuruh untuk membuat project. Tapi kalau hari ini kita tidak belajar untuk membuat project ya, karena kita cuma menganalisis saja ya. Kayak belum taksonominya kita cuma remembering, nggak sampai yang kita cuma analyzing juga, tapi nggak yang gimana-gimana, kita nggak kontrak mendistrak kayak gitu, enggak kayak gitu. Kita hanya memperhatikan, terus habis itu memahami kayak gitu. Itu tadi. Itu. Jadi nanti kalian harus tahu model pembelajaran yang kalian ajarkan tuh apa. Terus hot itu intinya pembelajaran yang dimana kita itu enggak jawabannya, ada yang tahu nggak hot itu apa? Sebelum sensei kasih tahu. High order of thinking skill, bukan Sensei. Gimana? High order of thinking skill. Oke, kira-kira itu apa? Ada thinking skill-nya. Kemampuan berpikir kritis, Sensei. Jadi kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau sekarang misalkan nih ya, kayak pelajaran kayak yang ngafalin soal, yang ngafalin kayak gitu, itu udah nggak laku sekarang. Jadi sekarang itu kalau misalkan soal atau pembelajaran itu bukan yang langsung langsung kasih ibaratnya langsung disuapin gitu enggak. Tapi kalian harus tahu gimana cara mengolah makanannya itu. Kayak tadi kan prosesnya menyimaknya, kalian berpikir kritis kayak gitu. Kalau misalkan papan tulis, kalau papan tulis putih sama yang ditempel di tembok itu beda ya. Kalau misalkan arimaseng sama naik itu beda ya kayak gitu. Itu kalian sendiri yang menemukan kayak gitu. Bukan dari senseinya. Sensei cuma di sini fungsinya cuma fasilitator. Jadi memfasilitasi kalian kayak gitu. Jadi guru sekarang memang memang agak susah karena susahnya adalah kita harus sabar. Kan kalau misalkan kayak kalian siswanya udah
expert ya, udah tahu ya. Kalau misalkan nggak tahu kayak gitu dan sebagainya kan harus sabar nunggu. Oh, itu gambar tanah itu di gambar apa itu kita harus sabar kayak gitu nungguin. Kita nggak boleh guru nggak boleh menjawab dulu kayak gitu. Pokoknya harus dari temennya atau dari dirinya sendiri yang menemukan itu kayak gitu. Sekarang kan udah itu yang critical thinking, yang 4 apa namanya itu yang 4C itu ya. Yang kurikulum merdeka kan harus ada 4C itu critical thinking, terus communication, kayak komunikasi kayak gitu antara teman kayak gitu. Sebenarnya tadi ada kayak yang tanya jawab itu tujuannya untuk saling komunikasi karena tapi kita nggak cukup jadinya seperti nggak sampai itu. Terus itu tadi ada lagi nggak di RPP yang kalian itu kira-kira mengganjal atau masih bingung kayak gitu? Jadi gampang nggak bikin RPP? Gampang nggak bikin RPP? Gampang-gampang susah sensei. Gampang-gampang susah. Gampangnya apa, Alif? Gampangnya kalau udah tahu tujuan, terus materi sama model yang mau dilaksanakan tuh nyusunnya gampang sensei. Kalau Oke. kalau Terus? belum tahu itu cukup susah. Terus Susah. mengalokasikan waktunya juga cukup susah menurut saya sensei. Jadi kalian sambil bikin RPP-nya itu kalian sambil imajinasi jadi siswa. Kira-kira kalau segini kelamaan nggak kayak gitu. Nah, taunya gimana itu bagus dan enggaknya bisa menemukan estimasi segitu itu gimana? Itu dari jam terbang ya. Jadi memang awalnya oh masih belum pas nih. Oh berarti ini harus nanti selanjutnya itu oh ini harus dikurangi seperti itu. Jadi proses belajar seperti itu enggak ada guru langsung bagus itu enggak ada. Semua itu dari nol belajar semua kayak gitu. Gimana belajar materinya, belajar alurnya, memahami siswanya. Jadi aspeknya belajar itu banyak kayak gitu. Terus saat kalian belajar tadi, skill apa yang kalian pelajarin itu? Terkhusus untuk bahasa Jepang ya, Kak, skill apa yang kalian pelajarin? Donyunya apa? Kayak gitu. Ada yang tahu? Saat kalian tadi saya ajarin, skill apa yang kalian pelajarin? Mendengarkan dan berbicara sensei. Hai, mendengarkan dan berbicara. Oke. Kira-kira donyu apa yang nggak ada? Menulis sensei. Menulis. Hai. Oke, selain itu? Membaca sensei. Hai, membaca. Jadi 4 skill yang harus ada dalam bahasa itu adalah yang pertama tadi ada reading, listening, terus speaking kayak gitu, terus writing kayak gitu. Tapi tidak setiap pembelajaran itu harus ada 4-4-nya. Bisa ada 4-4-nya, tapi kita harus sesuaikan waktunya kayak gitu. Jadi tetapi harus ada salah satu dari goal ini apa kayak gitu. Misalkan kalau saya goal terakhirnya adalah listening, tapi ada speaking-nya. Meskipun cuma ngomong kosakatanya tadi itu udah termasuk speaking, tapi goal utama saya adalah listening kayak gitu. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa diganti dengan goal terakhirnya biasanya hanashimasu atau berbicara kayak gitu, hanashimasho kayak gitu. Nah, itu speaking-nya biasanya kayak gitu. Jadi setiap pembelajaran kalian harus tahu goal-nya ini anaknya mau diapain kayak gitu. Itu yang penting. Kalau udah tahu itu semua, sebenarnya ya ngajar ya kayak gini aja, nggak ada yang gimana-gimana kayak gitu. Nah, kira-kira ada yang ditanyain lagi? Kira-kira ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ditanyakan? Belum ada sensei. Baik, oke, itu tadi ya. Oke, saya lanjut aja ke ini.
Selanjutnya yang silabus ya. Dari RPP tadi kalian sekarang ke silabus. Ada yang tahu silabus itu apa? Ada yang tahu silabus? Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Pernah Pernah Sensei. Sensei. Pernah sih ya. Tapi kira-kira apa silabus tuh? Menurut kalian? Eh, Aturan atau Aturan. aturan selama 1 semester di mata kuliah tersebut, Sensei. Hai, Kayak kayak apa? garis besar buat pembelajaran atau materi yang akan diberikan di 1 semester begitu, Sensei. Hai, benar sekali. Jadi silabus itu intinya garis besar ya. Garis besar materi apa atau ketercapaian apa yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Kayak gitu. Hai. Nah, atau biasanya 1 tingkat, bisa juga langsung 1 tingkat kayak gitu. 1 tingkat itu 1 tahun pelajaran itu bisa, semester genap sama ganjilnya itu udah ada. Nah, ini contohnya ya, contohnya detailnya itu saya di sini, tapi gambarannya seperti ini ya. Nah, di sini silabus itu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 3.2, ada 4.2. Coba kira-kira apa bedanya 3.2 dan 4.2? Sama-sama duanya nih. Coba kalian baca, kalian perhatikan. Kira-kira apa bedanya? Tingkatan materi, Sensei. Tingkatan materi. Tingkatan materi seperti apa? Di 3.2 itu lebih ke pengenalan dan memberitahu tentang materinya. Kemudian di 4.2 itu lebih ke siswa mencoba mengotak-ngatik materinya. Gitu. Oh, mengotak-ngatik. Oke. Ada yang mau menambahin pendapatnya Gita atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya nggak sependapat sama Gita Sensei kayak gitu. Ada atau ada yang ingin nambahin? Ini tadi Aisyah, ada nggak ditambahin Aisyah Sang? Kalau menurut saya hampir sama kayak Gita, Sensei. Oke. Intinya materinya sama, cuma emang beda apa kayak kompetensi dasarnya. Yang pertama kan yang ketiga memahami, terus memberitahu, menanyakan gitu-gitu. Tapi kalau yang keempat menyusun, terus menanyakan kayak gitu, Sensei. Oke. Hai, oke. Ada lagi? Hai, kurang lebih seperti yang disampaikan Aisyah dan Gita ya. Kalau 3.2 itu yang contohnya kalian pelajarin tadi ya. Kalau 3.2 itu pemahaman secara pengetahuan aja. Jadi ibaratnya kayak inputnya dulu kayak gitu. Terus kalau 4.2 yang depannya 444 ini nanti akan ada banyak 3.1, 3.2, 3 ini dan sebagainya. Tapi akan dibarengi dengan 4-nya. Nah, 4-nya itu adalah output-nya atau prakteknya biasanya. Menyusun teks. Berarti kan ini writing. Jadi 4 skill tadi itu dalam 4.2 itu prakteknya berbicara atau misalkan nah dari ini tuh acuan dasarnya. Nah, jadi urutannya biasanya kurikulum. Kurikulum tuh atas, kemudian silabus. Nah, setelah silabus kalian bedah ke RPP tadi kayak gitu. Kalau silabus kan tadi seperti yang kita bilang 1 semester. Nah, dalam 1 semester itu ada berapa pertemuan, dibedah lagi per pertemuannya itu akan gimana kayak gitu.
Nah, kira-kira udah ini nggak mulai terkonek nggak gimana sih pendidikan itu kayak gitu. Gimana Taufik? Ada yang ingin disampaikan? Enggak, Sensei. Sudah. Jadi ya itu, jadi seperti itu ya, ngajar itu urutannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa seenaknya ngajar dan sebagainya kayak gitu. Hai, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Sensei. Hai, silakan. Untuk silabus tadi kenapa 4, kenapa 3? 4. Bentar, suaranya keputus. Tadi Reza ya yang bilang. Iya, Sensei. Hai, gimana Reza? Maaf, Sensei, izin bertanya mengenai nomor 3.1 dan seterusnya, Sensei. Oke, biasanya silabus itu sudah secara nasional ya. Kok 3.1, 3.2 itu udah urutannya. Jadi biasanya urutan itu adalah mengikuti juga dari pembelajaran yang akan kalian lakukan kayak gitu. Jadi kayak misalkan nggak mungkin kan misalkan Mainichi no Seikatsu di 3.1 kemudian Jiko Shokai di 3.5 kayak gitu kan. Kalau secara urutan atau jumbangnya pembelajaran itu kan urut dulu. Pertama huruf. Untuk silabus ini sebenarnya tergantung dari gurunya masing-masing ya. Kalau yang kasih ini secara yang dipakai di SMA kayak gitu dan sebagainya. Kalau kalian pengen bikin silabus sendiri itu nggak jadi masalah. Nah, tapi harus harus urut. Nggak bisa misalkan kalian ngenalin Aisatsu di 3.4, tapi ngenalin misalkan Kangkochi atau misalkan wisata itu di 3.1 kan secara bobot pemahaman siswa itu kan harusnya nyapanya dulu gimana, kalau udah bisa nyapa gimana kenalannya, kalau udah bisa kenalan gimana bercerita kayak gitu, bercerita kehidupan sehari-hari, bercerita tentang sekolahan, bercerita tentang kesukaan kan harus urut kayak gitu. Nah itu kenapa ada 3.1, 3.2 kayak gitu. Kira-kira menjawab, Reza? Menjawab, Sensei. Ada sedikit lagi, Sensei. Mungkin Silakan. kenapa ada titiknya gitu, Sensei? Oh, kenapa ada titiknya? Karena ini kan untuk membedakan kalau misalkan 3 kayak gitu ya? Atau gimana? Oh, saya paham, Sensei. Jadi Iya. misalnya 3.1 berarti itu lagi membahas bab 3 di subbab nomor 1 gitu atau gimana, Sensei? Ya, benar. Jadi bukan bab ya, tapi kasarannya kayak tema. Jadi kalau 1 semester itu biasanya silabusnya itu cuma ada subnya itu ada paling 3 atau 2 kayak gitu. Dalam 1 semester tuh. Bahkan ada yang 1 semester itu cuma 1 silabusnya. 3 titik. Misalkan nih saya ngajar kelas 12 itu cuma 3.8 kayak gitu. Udah 1 semester tuh 3.8. Nanti kita breakdown lagi itu apa kayak gitu. Misalkan tentang Mainichi no Seikatsu itu kan aspeknya ada banyak nih atau babnya di buku kan ada banyak. Nah, itu dalam 1 silabus itu tadi ada berapa RPP kayak gitu. Dalam RPP itu sebelumnya pakai berapa, bukunya itu berapa bab kayak gitu. Ya, kira-kira gambarannya paham atau bulat jawabannya Sensei? Gimana Reza? Sudah terbayang, Sensei. Oke. Terima kasih, Sensei. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kira-kira ada yang tanyakan? Nah, ini ya kita udah penghujung ini ya, di penghujung acara ini karena tadi terlambat, jadi ini juga agak molor ya. Jadi permainan saya refleksi coba dari yang kalian tadi sama seperti tadi ya. Ini tapi secara keseluruhan untuk hari ini apa yang kalian pelajarin kayak gitu. Ada yang ingin menyampaikan apa hal baru yang kalian dapatkan
Kira-kira boleh di chat, boleh mau nyampein langsung kayak gitu. Apa hal barunya yang kalian dapat? Saya izin berbicara, Sensei. Nah, silakan. Boleh sekali. Kalau dari saya sendiri, ternyata menjadi seorang pengajar itu tidak hanya memiliki skill untuk bisa berbicara di depan umum, tapi juga harus memikirkan apakah materi itu bisa tersampaikan dengan baik atau tidak. Dan tidak hanya di hari-hari saat mengajar, tapi kita juga harus melalui proses yang cukup panjang menurut saya untuk mengajar di kelas begitu, Sensei. Oke. Kira-kira kita pengen jadi guru apa enggak? Saya sejujurnya pengen sekali, Sensei. Alhamdulillah. Hai. Oke, proses kok ya. Hai. Jadi seperti itu alurnya sampai bisa di depan kelas, kayak misalkan dosen sebenarnya bisa di depan kelas kalian itu alurnya panjang seperti itu ya. Kayak gitu. Terus harus misalkan yang salah satu yang penting juga tadi kalian harus punya pegangan bukunya itu apa kayak gitu. Jadi nggak boleh asal ngajar itu nggak boleh karena ilmu itu tidak boleh asal-asalan diajarkan. Jadi kalian meskipun aku pinter nih udah N1 kayak gitu. Nah, tapi kalian nggak ada acuannya, nggak punya bahan ajar itu juga nggak boleh kayak itu. Meskipun kalian udah N1 atau udah expert banget ya, mungkin N0 kayak gitu, tapi ngajar tetap harus ada bukunya. Buku apa yang kalian pakai kayak gitu. Tuh. Terus ini ada yang ngechat. Ada lagi yang mau nyampaikan mengetahui silabus RPP dan cara mengajar. Oke, Reza. Baik. Oke, ada yang mau nyampein langsung lagi? Yang belum Taufik? Izin masuk, Sensei. Mungkin agak mirip dengan seperti yang disampaikan Reza San. Secara garis besar tadi, kita di sini mempelajari mengenai silabus serta contoh pelaksanaan pembelajaran dari RPP yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan tersebut kita mengetahui bagaimana sistematika dalam RPP serta apakah kita dapat mengalokasikan waktu secara tepat dan efektif sesuai dengan apa yang kita tuliskan dalam RPP. Dan saya dapat mengerti bahwa rancangan yang kita buat dalam pembelajaran itu tidak harus serta-merta kita laksanakan secara penuh, karena keadaan dalam kelas mungkin dapat berubah dan kita perlu fleksibel serta dinamis dalam menjalankan rancangan yang telah kita sampaikan. Mungkin sekiranya itu, Sensei, bahwa mempelajari RPP serta cara menjalankannya dengan baik dan benar. Hai, bagus sekali Taufik. Oke, jadi ini ya, seperti itu ya, bagus sekali. Jadi berpikir kritis, dinamis kayak gitu, harus bisa improve kayak gitu. Nggak cuma nyanyi doang ya, bisa improvisasi. Sebagai guru tuh juga harus improvisasi kayak gitu. Nah, apalagi kalau di dalam kelas kalian juga harus berperan kayak bermain teater juga, nggak boleh membelakangi ini kayak gitu. Terus sebenarnya kalau online itu saya sarankan misalkan ngajar itu harus kelihatan wajahnya kayak gitu. Karena siswa itu akan merasa kayak apa ya? Kalau ini tambahan saya secara pribadi ya. Kalau misalkan ada kendala sinyal dan sebagainya itu tidak apa-apa kayak gitu. Kan kita nggak ada yang tahu masalah sinyal kayak gitu. Itu udah di luar ini ya. Device juga kita nggak tahu ada yang rusak kameranya atau apa. Tapi kalau secara saya pribadi ngajar kalau online itu apa ya, plusnya itu kalau kita seandainya menampakkan apa namanya, wajah kayak gitu. Karena, siswa merasa kayak, "Oh, gurunya ini hadir," kayak gitu itu. Tapi kalau misalkan ada kendala ya itu nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting harus ada komunikasi dengan siswanya. Oke, ada lagi selain Taufik, tadi kita, Reza juga ada yang mau disampaikan? Ada? Nggak apa-apa loh, santai. Kita di sini sambil berdiskusi, sambil ini, kayak gitu. Ada lagi? Kira-kira hari ini gimana, membosankan atau enggak bagi kalian? Dan satu pesan saya ya, sebagai guru atau pengajar jangan sampai baper. Kalau misalkan dibilang
Sensei pelajarannya bosenin itu jangan marah atau jangan ini. Oh, kalian harus introspeksi diri. Oh, berarti masih ada yang perlu saya perbaiki nih kayak gitu. Jadi nggak usah baper atau apa kayak gitu. Itu pesan saya kayak gitu. Hai, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, akan saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri, kita kan masih ada satu pertemuan lagi. Dari tadi kan saya yang mencoba ini ya, kayak menunjukin ngajar dan sebagainya. Nah, dari apa yang kita pelajarin hari ini, coba kali sekarang atau pertemuan selanjutnya gantian kalian yang ini, yang apa namanya praktek atau hapyo ya. Nah, tadi saya sudah bikin kelompok. Jadi saya bikin kelompoknya seperti ini. Jadi ada 3 kelompok. Nah, ini. Ini yang nggak hadir tadi siapa ya? Nanti juga bisa dikasih tahu kalau seandainya ini ya, ini pembagiannya. Kalau seandainya nanti ada yang nggak bisa hadir, nanti kalian improvisasi sendiri aja nggak apa-apa kayak gitu. Nah, ini kelompoknya. Nah, prakteknya adalah, jadi kita akan hapyonya seperti apa? Hapyonya adalah estafet sensei. Pernah melakukan estafet mengajar? Belum, Sensei. Belum, yakin belum? Mungkin belum. Belum? Kalian kalau presentasi di kelas terus gantian itu sudah namanya hapyo atau ngajar ya. Kan itu kalian ngajarkan ke kalau kanji biasanya itu kan kalian ngajarin. Nah, itu sudah mengajar loh. Ya. Sebentar ya. Gimana, Pak? Saya sedang ngajar. Dalam? Oh. Jenengan ke tempun ya, Bapak. Saya lagi ngajar. Bentar, Pak. Oke, itu ya. Jadi nanti estafet sensei. Nah, ini tentukan materi yang ingin diajarkan. Tidak ada batasan materi ya, tapi tetap harus ada donyunya tadi. Tetap harus ada, kalian harus memilih goalnya dari 4 skill tadi. Reading, writing, listening, atau speaking. Itu harus ada goalnya itu. Terus metode pembelajaran apa yang kalian pakai kayak gitu. Nah, sebelum kalian ngajar, kita ke tanggal 9 ya. Nah, sebelum tanggal 9 itu silahkan dikirimkan RPP-nya diupload di link ini. Nanti ini PowerPoint-nya akan saya share juga. Kemudian tentukan pembagian tugas mengajar dalam kelompok untuk setiap mahasiswanya. Karena KBM akan berlangsung secara bergantian, apabila sudah tampil nggak boleh tampil lagi. Jadi kalau di awal dia udah bagian pembukaan, jadi dia pembukaan aja. Habis itu masuk ke yang misalkan Kiki Masho, Hanashi Masho kayak gitu, boleh. Nanti saya kasih referensi buku-buku yang bisa kalian pakai, bisa kalian ngajar di pakai Nihongo Raku-Raku, bisa pakai misalkan Nihongo Kira-Kira atau pakai Minano Nihongo atau pakai Nihongo Soho, itu terserah kalian ya. Saya tidak akan membatasi tapi harus ada goal-nya apa, writing, listening, speaking atau reading kayak gitu. Nah, boleh kalian improve, bisa kalian bikin game atau apapun terserah ya. Nah, tapi waktunya hanya 20 menit. Selama 20 menit, gimana caranya kalian membuat pembelajaran online itu semenarik kalian kayak gitu. Baik. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Jadi satu orangnya kalau 5 orang,
satu kelompoknya kalau 5 orang berarti bisa 2 menit atau boleh misalkan pembagiannya seperti apa itu boleh kayak gitu. Nanti bikin RPP-nya sama kayak yang saya share aja nggak apa-apa. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan? Untuk kelompoknya ini ada yang notice nggak atau ada yang komplain? Tidak, Sensei. Enggak, Oke. Sensei. Oke, nanti saya share juga PowerPoint ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi? Nanti yang tidak tampil, misalkan kelompok 1 yang tampil, berarti kelompok 2 dan 3 sebagai siswa. Nah, sebagai siswa kalian harus benar-benar sebagai siswa ya, kalau nggak tahu tanya kayak gitu. Ini jadi kayak apa ya, benar-benar kayak jadi siswa itu gimana, jadi guru itu gimana. Jadi kalian nggak usah takut atau gimana kayak gitu. Coba kalian ekspresikan gimana ngajar style kalian kayak gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, itu saja dari saya. Hai, oke, wah udah 2 jam. Hai, oke, ini nggak mau sasin atau langsung ditutup aja? Oh, foto bareng dulu, Sensei. Oke. Oke, teman-teman mungkin bisa on cam dulu ya. Ya, on Untuk cam foto dulu. bareng buat dokumentasi. Iya. Kak izin nggak bisa on cam. Oke, Astri. Yang lain? Karena kameranya ini. Oke, yang lain. Wah, Sada. Ini kalau yang pernah ketemu saya kayaknya cuma Alif doang ya? Iya, Sensei. Yang lain masih ini. Masih ada Ninengsi tingkatnya? sama Ibu Nengsi. Ya. Masih kohainya ini ya, kohainya. Kohainya Alif. Nanti yang Kohai juga ada micro teaching juga, Sensei. Mungkin Iya. Sensei jadi ini ya. Oh, nggak tahu, itu belum tahu. Kalau saya masih di calling Rosi Sensei ya iya, tapi kalau enggak ya enggak. Tergantung Rosi Sensei nanti. Yuk, tadi Moksa on cam. Ini pada mudik semua ya. Baik ya. Siapa yang ngambil? Saya aja nggak apa-apa, Sensei. Oke. Kita hitung ya. Sensei background-nya ini, Sensei. Ini bentar aku. Mungkin dimatiin aja nggak apa-apa, Sensei. Oke, soalnya red. Oke. Udah. Lah, ya anjing kan nungguin. Turun. Gimana Ali? Udah? Sekarang jadi off cam, Sensei.
Udah Sensei. Ini saya kameranya. Kayaknya nggak apa-apa deh, Alif saat aja. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Udah Sensei. Udah teman-teman. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Sama Desta, hai, boleh live ya. Hai. Jangan lupa masih ada lagi ya teman-teman, tanggal 9. Iya, tadi jangan lupa kelompoknya ya. Hai. Hai. Hai.